Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nurul Azura, saya sendiri, Alwina Rahmayani, Putri Mutmainnah, dan Anaya Amelinda Rahim. Kami akan mempresentasikan materi yang judulnya Simple Past Future Tense dan Past Future Continuous Tense. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Azura selaku pemateri pertama. Next. Oke. Pengertian Simple Past Future Tense. Simple Past Future Tense adalah tense atau perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas di masa depan, tapi menggunakan perspektif di masa lampau. Simple Past Future Tense juga digunakan membuat prediksi atau ramalan, menceritakan janji di masa depan saat kamu berada di masa lampau. Tipe Simple Past Future Tense. Simple Past Future Tense memiliki dua bentuk tipe yang berbeda. Tipe lampau yang dibentuk dari modal auxiliary, shall atau will, yaitu menjadi should atau would, lalu diikuti dengan bare infinitive. Tipe lampau dari to be, am, is, are, yang menjadi was, were, ditambah dengan going to. Tipe ini lebih sering digunakan untuk menyatakan aksi yang telah direncanakan. Nah, di sini ada rumus dan contoh. Yang pertama, pada pola kalimat positif, yaitu subjek ditambah was atau were, ditambah going to, tambah bare infinitive, ditambah complement. Contohnya, they were going to write the story. Kemudian, dalam pola kalimat negatif, ada subjek ditambah was atau were, ditambah not, ditambah going to, ditambah bare infinitive, tambah complement. Contohnya, they were not going to write the story. Perbedaan antara kalimat positif dengan negatif ini terdapat pada penambahan kata not. Pada kalimat negatif ada penambahan kata not. Kemudian pada pola kalimat pertanyaan, yaitu was atau were, ditambah subjek, ditambah going to, ditambah bare infinitive, dan ditambah complement, terus disertai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya, were they going to write the story? Nah, pada pola kalimat pertanyaan ini, was were diletakkan di depan, di mana subjek pindah ke bagian kedua. Next. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi dan contoh kalimat simple past future tense. Yang pertama menyatakan suatu peristiwa atau aksi yang akan terjadi di masa lampau. Contoh kalimat, I should go to Jakarta last week. Aku akan pergi ke Jakarta pekan lalu. Kalimat itu memiliki makna bahwa pada pekan lalu kamu akan pergi ke Jakarta. Selanjutnya yang kedua, mengungkapkan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan. Tenses ini juga dapat kamu gunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang menjadi kebiasaan. Contoh kalimat, I would sit here for a long time. Saya akan duduk di sini untuk beberapa waktu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyatakan peristiwa atau tindakan yang menjadi suatu kewajiban. Simple past future
berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas yang wajib dilakukan. Contoh kalimat, we should obey the rules. Kami harus mematuhi peraturan. Yang keempat, menunjukkan suatu aksi kesukarelaan. Tenses ini bisa digunakan untuk mengungkapkan aksi sukarela. Contoh kalimat, I know you would buy so many ice cream for the party. Saya tahu kamu akan membeli banyak sekali es krim untuk pesta. Yang kelima, menyatakan sebuah prediksi. Simple past future tense juga digunakan untuk menyatakan prediksi di masa yang akan datang. Contoh kalimat, my old sister had a strong feeling that the weather would be very cold. Kakak saya punya firasat kuat bahwa cuaca akan sangat dingin. Selanjutnya, memberikan sebuah janji. Kalau ingin memberikan janji, bisa juga pakai simple past future. Biasanya, auxiliary yang digunakan adalah would. Contoh kalimat, I already told Mark that when he arrived, we would go out for dinner wearing beautiful scarf. Saya sudah memberitahu Mark bahwa ketika dia tiba, kami akan pergi makan malam menggunakan shawl yang bagus. Selanjutnya, menunjukkan perencanaan menggunakan simple past future tense menggunakan were atau was going to. Contoh kalimat, I told you he was going to come to the party. Sudah kubilang dia akan datang ke pesta. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Anaya Amelinda Rahim. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya yang selanjutnya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pengertian past future continuous tense. Past future continuous tense adalah struktur kalimat dengan perubahan kata kerja yang digunakan untuk mengekspresikan suatu kejadian pada waktu yang akan sedang berlangsung di masa lampau. Tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang direncanakan, dijanjikan, atau diharapkan, tetapi kejadian tersebut tidak benar-benar terrealisasi. Tense ini relatif dengan conditional sentence. Secara sederhana, konteks dalam tense ini bersifat pengandaian atau asumsi, karena menunjukkan prediksi yang tidak terjadi secara nyata. Rumus past future continuous tense. Pada pola positif yaitu subject or would plus be plus verb ing plus complement. Example, the teacher said that they should be studying much. Pada pola negatif yaitu subject plus should or would plus not plus be plus verb ing plus complement. Example, he would not be studying when his father come back from work. Pada pola pertanyaan yaitu should or would plus subject plus be plus verb ing plus complement plus tanda tanya. Example, would he be studying when his father come back from work? Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saudari atas nama Alwina Rahmayani. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan pramateri yaitu fungsi past future continuous tense. Untuk menyatakan kejadian yang akan sedang terjadi di masa lampau, contoh kalimat, I should do my research proposal if I were in my free time yesterday. Saya seharusnya mengerjakan proposal penelitian saya jika saya berada di waktu luang saya kemarin. Untuk menggunakan prediksi dugaan atau harapan di masa lampau, contoh kalimat, he wouldn't be drinking too much if he knew I was there. Dia tidak akan minum terlalu banyak jika dia tahu aku ada di sana. Menyatakan suatu kejadian yang seharusnya terjadi di masa lampau. Contoh kalimat, I should be finishing my homework about English grammar the evening, but I was to try.
Saya harus menyelesaikan pekerjaan rumah saya tentang kaidah bahasa Inggris malam itu, tapi saya terlalu lelah. Next. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Putri Mutmainnah sekaligus pemateri terakhir. Dan kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan banyak meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kami dan masih banyak kekurangan dalam presentasi kami, dan kami memohon kepada dosen pembimbing untuk memberi arahan selanjutnya mengenai materi kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.